Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan kita bahas integrasi database NoSQL yaitu MongoDB ke aplikasi berbasis Java menggunakan NetBeans. Baik, hal pertama yang harus kita lakukan tentunya pastikan instalasi MongoDB sudah terpasang di perangkat kita masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk mendaftarkan direktorinya ke environment variables dengan cara sebagai berikut. Jadi kita buka terlebih dahulu instalasi MongoDB yang ada di perangkat kita dengan mencari foldernya seperti ini. Kita cari folder bin. Nah, setelah itu ketikkan cmd di sini. Dan kita pastikan bahwa file ini sudah terdaftar di environment variables kita dengan cara ketikkan environment variables. Kemudian kita klik path, kemudian klik edit dan tambahkan new di sini. Karena saya sudah menambahkan file directory MongoDB, maka sudah muncul di sini. Jika kalian belum menambahkan, silakan klik new lalu kopikan alamat yang sudah tadi kita copy bersama. Selain MongoDB, silahkan juga daftarkan direktori Mongosh, di mana Mongosh ini adalah Mongo Shell yang dimiliki oleh MongoDB, yang juga kita harus install terlebih dahulu di sini. Sudah saya install di C program files. Nah, Mongo. Nah, di sini untuk alamatnya sama, kita copy dulu seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam environment variables kita seperti ini. Maka jika sudah terdaftar, kita bisa memanggilnya dimanapun di CMD kita. Sebagai contoh, misalnya kita membuka CMD di sini, kemudian kita ketikkan MongoD untuk mengaktifkan MongoDB yang sudah terinstall sebelumnya, maka akan muncul perintah successfully untuk instalasi MongoDB-nya. Kemudian ketika kita ingin menggunakan Mongo Shell juga tinggal dipanggil Mongosh seperti ini. Otomatis kita sudah terkoneksi ke Mongo Shell kita. Misalnya saya ingin menampilkan database apa saja yang sudah ada di sini, kita bisa klik dengan menekan Show DBS. Kemudian nanti akan muncul beberapa database yang sudah ada sebelumnya. Baik, untuk tujuan video kali ini adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan MongoDB yang sudah kita buat, database yang ada di MongoDB yang sudah kita buat kepada aplikasi berbasis Java. Nah, untuk environment application-nya bisa menggunakan NetBeans atau juga bisa menggunakan Visual Studio Code ataupun Eclipse, tidak ada batasan ya. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu new project di sini. Kemudian kita klik Java application dan seperti biasa beri nama aplikasinya misalnya MongoDB project 2 seperti ini. Setelah itu kita klik finish dan kita tunggu dulu sampai terbuka seperti ini. Nah, ketika ingin mengintegrasikan MongoDB dengan aplikasi Java, sebelum kita mulai di main filenya, kita harus konfigurasi dulu file POM yang ada di project files ya. Di setiap project pasti ada project files, kemudian di pom.xml-nya ini harus kita build dulu untuk MongoDB project-nya. Nah, silakan ini bisa diamati ya. Di sini kita buat, di sini ada artifact ID, version. Pada file POM ini harus kita masukkan dulu dependensi yang dibutuhkan untuk integrasi MongoDB ke aplikasi Java. Sehingga di sini harus kita buat dulu syntax dependencies. Kemudian kita daftarkan group ID-nya.
org MongoDB. Setelah itu kita daftarkan artefaknya. Setelah itu kita tuliskan versionnya. Oke, baik. Setelah ini artinya kita sudah mendaftarkan dependensi untuk koneksi MongoDB kepada aplikasi Java kita. Nah, setelah ini artinya kita sudah mendaftarkan ya. Setelah itu langsung saja kita import di dalam file main kita. Bisa kita buka di sini. Nah, di package ini akan kita daftarkan library-library yang dibutuhkan. Di antaranya ada Bison dokumen, MongoDB client, dan lain sebagainya, sehingga harus diimport semuanya. Oke, ini ada beberapa coding yang error, jangan khawatir ya. Ini terjadi karena memang belum kita lakukan running. Kita tuliskan dulu semua library yang dibutuhkan. Oke, di antaranya ada Mongo Client, ada Mongo Collection, ada Mongo Cursor, dan Mongo Database. Di mana masing-masing library ini kita gunakan untuk melakukan manipulasi data yang ada di MongoDB nantinya. Oke, setelah ini sudah didaftarkan semuanya. Kemudian langsung saja kita running ya. Klik kanan, run file. Oke, maka pesan error tadi akan berubah menjadi warning dan artinya import sudah berhasil dilakukan seperti itu. Oke, setelah melakukan import library yang dibutuhkan, selanjutnya akan kita buat koneksi ke MongoDB-nya menggunakan Mongo Client. Sehingga di sini akan kita daftarkan dulu. Kita membuat klien MongoDB. Library Mongo Client sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian kita tuliskan di sini hostnya itu adalah localhost dengan portnya adalah 27017. Oke, setelah berhasil mendaftarkan localhost sebagai Mongo Client, kita pastikan ya bahwa Mongo Client sudah terdaftar. Kita bisa print pemberitahuan untuk memberikan status bahwa Mongo Client sudah terhubung secara sukses. Oke, setelah itu kita akan import juga library Mongo Database untuk mengkoneksikan database yang ada di MongoDB dengan aplikasi Java kita. Kita bisa panggil library Mongo Database yang sudah kita import sebelumnya. Di sini kita daftarkan dulu.
sebagai DB, kemudian Mongo client adalah objek yang sudah kita daftarkan di sini ya. Mongo client, kemudian kita panggil method get database. Nah, di sini kita bisa membuat database baru ya. Jadi kalau sebelumnya di sini kita sudah memiliki beberapa database sebelumnya, kita bisa mendaftarkan lagi untuk database baru ya. Misalnya di sini ada 4 database dan saya ingin membuat satu database baru di sini dengan nama database baru seperti itu. Sehingga di sini kita bisa pakai method get database, kemudian kita tuliskan database baru. Oke, sudah berhasil seperti ini. Dan kita kasih informasi ya, bahwa database sudah berhasil di generate. Oke, setelah itu akan kita gunakan library berikutnya yaitu Mongo Cursor, di mana Mongo Cursor ini digunakan untuk memperlihatkan nantinya list database ya. Jadi di MongoDB nanti akan kita panggil database apa saja yang sudah ada. Jadi sama seperti perintah show DBS yang ada di Mongosh. Kita panggil dulu library Mongo Cursornya. Kita gunakan method list database name. Kemudian kita panggil iterator. Nah, setelah itu kita akan buat perulangan ya untuk menampilkan semua database yang tersedia. Kita pakai while. Oke, jadi seperti ini kita akan menampilkan DBS ya, atau database yang ada di MongoDB menggunakan Mongo Cursor. Jadi ini bisa kita running terlebih dahulu ya, di mana ada 3 library yang kita gunakan. Yang pertama Mongo Client digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi Java kita dengan localhost MongoDB. Kemudian yang kedua ada Mongo Database yang kita gunakan untuk membuat database baru. Kemudian yang ketiga adalah Mongo Cursor yang kita gunakan untuk memanggil database apa saja yang sudah terdaftar di MongoDB. Baik, akan kita coba running file kita. Oke, build success, dan ini adalah daftar database yang sudah ada di MongoDB ya. Nah, ketika berhasil seperti ini, artinya yang pertama database sudah berhasil dibuat, kemudian Mongo connection success ya. Nah, di mana database barunya? Di sini belum ada database barunya karena memang kita belum memasukkan dokumen di dalam database baru tersebut, sehingga nantinya kita akan coba untuk insert satu dokumen, sehingga nanti akan muncul database baru yang sudah kita generate sebelumnya. Oke, baik. Langsung saja kita tuliskan di sini perintah untuk membuat dokumen di dalam database baru. Kita bisa menggunakan
Mongo collection ya, Mongo collection lagi. Jadi di sini kita akan memasukkan satu buah dokumen baru. Di sini kita menggunakan Mongo collection untuk membuat satu buah dokumen baru, yaitu dokumen collection ya. Kemudian kita insert satu buah dokumen ya ke dalam koleksi kita. Kita panggil dulu library document. Kita kasih nama objeknya adalah buku. Kita kasih key values-nya yang pertama dalam satu dokumen itu ya. Misal key-nya name, kemudian values-nya adalah. Nah, setelah itu sudah berhasil ya. Kemudian kita insertkan objek dokumen ini ke dalam koleksi kita. Jadi perintahnya sama ya seperti di MongoDB ya. Ada insert one, bisa kita panggil dari collection, di mana collection ini adalah objek dari library Mongo collection, seperti itu. Nah, setelah selesai, maka kita kasih informasi ya di sini untuk menandakan sudah berhasil dibuat atau tidak. Oke, baik. Setelah itu akan kita tampilkan kembali ya database name yang sudah kita masukkan dokumen barunya, sehingga di sini kita panggil lagi Mongo cursor ya. Langsung saja bisa kita copy dari perintah yang tadi. Kita masukkan ke dalam sini. Kita kasih objeknya yang lain ya, biar ada bedanya dengan yang atas. Oke, seperti ini. Kita coba running dulu. Oke, maka di sini akan muncul ya. Ini adalah perintah dokumen suksesnya tadi. Nah, ini adalah daftar database terbaru, di mana tadinya tidak ada database baru di sini ya. Dan ini sudah muncul satu database baru, sehingga kita sudah berhasil insert dokumen ke dalam database baru kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuktian ya, bisa kita buka database Kompas kita, kemudian kita koneksi ke koneksi yang sudah kita buat, localhost, dan di sini juga sudah muncul satu buah database baru. Kemudian di dalamnya ada collection Java programs ya, yang sudah kita masukkan sebelumnya di sini. Kita membuat satu koleksi baru Java program. Nah, kemudian di sini sudah muncul, artinya sudah berhasil ya. Dan di sini juga sudah ada dokumen name dengan values-nya adalah Farhana, seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk bagaimana caranya kita bisa mengkoneksikan MongoDB dengan aplikasi Java. Nah, sudah saya contohkan satu buah perintah insert ya. Nah, nanti silakan bisa dilanjutkan untuk perintah edit.
dan juga perintah delete. Jika menggunakan delete, bisa juga menggunakan drop ya, yang bisa kita panggil menggunakan Mongo collection, dimana nanti bisa dipraktekkan ya, ada insert many, ada update one, update many, delete, find, dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa membuat aplikasi Java yang terintegrasi dengan MongoDB database NoSQL. Baik, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan bisa dipraktekkan dan dieksplor kembali. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.